Salam jumpa saudara-saudari terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga Tuhan yang Maha Baik selalu dan senantiasa menyertai kita. Saudara-saudari, Gereja Katolik memiliki begitu banyak orang kudus. Masing-masing orang kudus tersebut memiliki keunikan masing-masing. Salah satu di antaranya adalah Santo Antonius dari Padua. Maka pada sesi ini saudara-saudari, saya mengajak kita untuk melihat tokoh penting ini karena tokoh ini atau Santo Antonius dari Padua bisa membantu umat beriman Katolik menemukan kembali barang-barang yang telah hilang. Saudara-saudari, Santo Antonius dari Padua lahir pada tanggal 15 Agustus 1195 dan meninggal pada usia 35 tahun, tepatnya pada tanggal 13 Juni 1231. Ia dilahirkan dengan nama Fernando dari sebuah keluarga kaya. Fernando mendaftar masuk Ordo Santo Agustinus. Suatu ketika ia mendengar kabar tentang seorang temannya dari Ordo Saudaradina yang didirikan oleh Santo Fransiskus dari Assisi dihina dan dibunuh oleh karena menyebarkan Injil. Fernando lalu memutuskan pindah ke Ordo Saudaradina dan mendapat nama baru yaitu Antonius. Santo Antonius pernah berkhotbah di hadapan Fransiskus dari Assisi dan juga bahkan pernah berkhotbah di hadapan Paus Gregorius yang ke-10. Ia digelari sebagai doktor kitab suci oleh Paus Pius ke-10 dan tercatat sebagai pemegang rekor kanonisasi tercepat dalam sejarah gereja. Kanonisasi itu saudara-saudari, proses seseorang untuk menjadi seorang kudus dalam gereja Katolik. Dan dinobatkan menjadi santo dalam kurun waktu 352 hari setelah kematiannya. Dan ia diangkat menjadi pelindung kota Lisbon di Portugal dan juga Padua di Italia. Saudara-saudari, mengapa Santo Antonius dimohon pertolongan menemukan barang yang hilang? Ini menjadi pertanyaan menarik yang harus kita jawab dalam sesi ini. Saudara-saudari, berbagai mujizat dihubungkan dengan nama Antonius. Dan ini membuat beliau semakin terkenal di seluruh dunia. Santo Antonius dari Padua menjadi tujuan doa dari orang yang kehilangan barang. Dalam hidupnya saat berkarya di Prancis, Antonius Padua kehilangan sebuah buku yang begitu berarti baginya. Buku pada abad ke-12 tentu berbeda dengan buku di zaman kita ini. Saat itu buku juga bukan barang murah, apalagi ini berisi catatan Mazmur yang digunakan untuk keperluannya dalam mengajar. Dia sangat sedih. Terlebih juga saat itu seorang novis muda juga menghilang dari biara. Antonius berdoa kepada Tuhan, semoga anak tersebut dan buku catatannya boleh kembali. Saudara-saudari, mujizat terjadi di sini. Selang beberapa jam, saat malam tiba, terdengar ketukan di pintu kamar. Ketika pintu dibuka, berdiri di sana seorang anak laki-laki tertunduk dengan tangan gemetar memegang buku Antonius. Rupanya anak ini merasa diri tidak suci bila dibandingkan dengan teman-temannya, sehingga dia memutuskan untuk pergi dari biara alias kabur. Karena tidak memiliki uang, dia membawa buku milik Antonius dengan maksud untuk dijual. Antonius menyambut anak itu dengan sukacita, dan berkat nasihat Antonius, anak ini kembali menjalani hidup di biara tersebut.
Saudara-saudari, menarik memang mengikuti kisah hidup dari sosok santo ini. Biasa kita mengenal asal seorang kudus dari nama belakangnya, misalnya Fransiskus dari Assisi ataupun Ignatius dari Loyola. Sedangkan Antonius Padua tidak berasal dari Padua. Ia justru lahir di Lisbon, Portugal, dari pasangan Martin dan Maria sebagai anak pertama dari 3 bersaudara. Ia diberi nama Fernando mengikuti nama pamannya yang adalah seorang imam. Sang paman rupanya sangat menginspirasi Fernando kecil. Sehingga pada ulang tahun yang ke-15, Fernando minta izin untuk mengikuti jejak pamannya. Ia ingin menjadi imam, maka ia masuk Ordo Santo Agustinus. Saudara-saudari, namun kehidupan di biara yang tenang dan nyaman justru membuatnya resah. Ia mohon dipindahkan ke biara lain yang jauh, maka ia dipindahkan ke sebuah biara salib suci di sebelah utara Lisbon. Di biara ini, Fernando banyak belajar kitab suci dan spiritualitas Santo Agustinus. Saudara-saudari, pada tahun 1220 terjadi peristiwa penting yang mengubah jalan hidup Fernando. Suatu malam, 5 orang Fransiskan datang ke biara memohon diberi tumpangan. Mereka sedang dalam perjalanan misi menuju Maroko, Afrika. Fernando yang takjub dengan kesederhanaan dari para Fransiskan ini menyambut dan menjamu mereka. Tentu sambil asyik berbincang karena Fernando sangat tertarik dengan rencana misi mereka tersebut. Sesungguhnya inilah yang selama ini ia dambakan, yakni mewartakan kasih Kristus kepada dunia. Bukan hidup di biara yang tenang, dan ini justru terbalik atau tidak sejalan dengan apa yang diharapkan oleh Santo Antonius sendiri. Beberapa minggu kemudian, biara salib suci gempar. Datang berita bahwa para Fransiskan yang pernah menumpang itu telah menjadi martir. Tidak hanya itu, jasad mereka berhasil diselundupkan dengan kapal. Dan relikwi mereka berupa tulang belulang disemayamkan di biara. Saudara-saudari, alih-alih takut, sementara Fernando malah berniat mengikuti jejak mereka. Kala beberapa Fransiskan datang untuk berdoa dan menghormati relikwi saudara mereka yang telah menjadi martir tersebut, Fernando memutuskan untuk bergabung dengan Ordo Saudara Dina. Ia mengganti jubah putih halusnya dengan jubah kasar khas para pengikut Fransiskus dari Assisi. Dan saat inilah ia diberi nama baru, yakni Antonius. Saudara-saudari, lalu kenapa ada nama Padua di belakang namanya? Ini juga menjadi pertanyaan yang menarik bagi kita, saudara-saudari. Padua atau Padova adalah nama daerah di Italia. Kok bisa ya dari Portugal bisa beralih ke Italia? Kisahnya sangat menarik, saudara-saudari. Tidak lama setelah diterima sebagai Fransiskan, sesuai dengan cita-cita Antonius, ia mengikuti misi ke Maroko. Namun, dalam perjalanan di kapal itu, ia jatuh sakit berat. 1 tahun ia dirawat dan tetap tidak sembuh. Akhirnya, ia dikirim kembali. Tuhan punya rencana lain. Kapal yang ditumpanginya karam dan ia terdampar di pantai Sisilia, Italia. Antonius selamat dan sesuai perintah Fransiskus Assisi,
ia melanjutkan karya pewartaan di Italia serta Perancis. Tapi seumur hidupnya ia tidak bisa sepenuhnya sembuh. Pada tanggal 13 Juni 1231, belum genap usia 36 tahun, ia meninggal dunia karena sakitnya, dan sesuai permintaannya ia dimakamkan di Padua, sebuah kota yang sangat dicintainya. Dan untuk menghormati Antonius, dibangunlah sebuah basilika yang kini dikenal sebagai Basilika Santo Antonius. Di sini juga tempat ia dimakamkan. Saudara-saudari, selama hidupnya Antonius berkeliling untuk mengajar. Ia dikenal pandai berkhotbah sehingga banyak orang bertobat. Konon ia pernah berkhotbah kepada ikan-ikan yang sangat antusias mendengarkannya sambil berlompatan. Kejadian lain disaksikan banyak orang yang akhirnya ikut bertobat. Ia pun sering mengalami pengalaman mistik. Pengalaman bersama Allah pernah tanpa sengaja seorang menyaksikan Antonius dalam kamar doanya sedang menggendong bayi dengan sinar cemerlang. Saksi ini menyaksikan Antonius sedang bersama bayi Yesus. Beberapa mujizat juga terjadi, bahkan begitu banyak mujizat terjadi setelah kematiannya. Sehingga dalam kurun waktu setahun setelah meninggal, pada Minggu Pentakosta 30 Mei 1232, ia menerima kanonisasi dari Paus Gregorius yang ke-9. Demikianlah saudara-saudari ulasan tentang Santo Antonius dari Padua yang bisa membantu umat beriman Katolik untuk menemukan kembali barang-barang atau benda-benda berharga yang telah hilang. Semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.